Assalamualaikum, halo selamat pagi guys. Hari ini channel Mengerti Ekonomi akan melanjutkan membahas soal-soal tipe UTBK SBMPTN. Hari ketiga, Road to UTBK SBMPTN, satu hari satu soal, pembahasan secara detail. Kali ini materi yang akan dibahas adalah perilaku produsen untuk satu input variabel atau nanti dikenal dengan The Law of Diminishing Return. Hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Ini adalah soal SBMPTN tahun 2012 kode 441. Materinya adalah perilaku produsen untuk satu input variabel. Bila AP atau produk rata-rata dan MP produk marginal, produksi total akan maksimum pada saat AP lebih besar MP, AP lebih kecil MP, ataukah AP sama dengan 0, atau MP lebih besar 0, ataukah MP sama dengan 0. Oke, ini adalah materi perilaku produsen ya dengan satu input variabel. Sebelum saya bahas, Anda pasti tahu ya di dalam proses produksi kan dibutuhkan tenaga kerja, dibutuhkan sumber daya alam, dibutuhkan modal, bahan baku, dan juga mungkin kewirausahaan yang disebut dengan faktor produksi atau input. Nah, sedangkan output adalah hasil produksinya. Jadi untuk menghasilkan output itu pasti dibutuhkan input. Nah, di dalam teori perilaku produsen satu input variabel ini dikenal nanti dengan hukum Law of Diminishing Return ya. Nah, ini terjadi apabila di dalam proses produksi itu ada satu macam input yaitu labor di sini ya, yaitu tenaga kerja. Itu penggunaannya terus ditambah sebanyak 1 unit. Sedangkan input-input yang lain ini bersifat konstan atau tetap. Nah, pada mulanya ini produksi total semakin banyak bertambah. Tapi suatu saat nanti pada tingkat tertentu ya, itu produksi tambahannya semakin menurun dan akhirnya malah mencapai nilai negatif. Nah, keadaan ini, pertambahan produksi yang semakin melambat itu ya, itu menyebabkan nanti produksi total semakin melambat pertambahannya juga, dan akhirnya nanti mencapai tingkat maksimum dan kemudian adalah menurun. Nah, ini kita lihat berdasarkan tabel ini ya, jadi ini adalah teori dari David Ricardo sebenarnya ya. Jadi, David Ricardo melihat bahwa pada saat dulu dalam penelitian dia semacam itu ya, ini bahwa faktor produksi tanah itu tetap nggak bisa bertambah, sedangkan jumlah penduduk itu semakin banyak dan jumlah orang yang pengen bekerja juga semakin banyak. Nah, nanti intinya ada titik tertentu di mana lahan dalam satuan tertentu itu terpaksa diisi oleh tenaga kerja yang justru nanti jumlahnya berlebihan. Kan pasti ada kan dari kapasitas produksi tertentu itu maksimal tenaga kerja seberapa itu kan pasti ada ukurannya. Dan intinya bahwa dalam teori ini nanti ada kalanya ternyata ketika lahan yang sifatnya tetap nggak bisa ditambah tadi itu adalah berlebihan tenaga kerjanya. Itu nanti justru total produksinya memang awalnya mula-mula meningkat, tetapi justru nanti pertambahan hasilnya itu mula-mula meningkat, tetapi kemudian menurun ya. Nah, mari kita lihat dari pembahasan tabel ini. Ini ada tanah, lahan tanah yang sifatnya tetap, yaitu 3 satuan terus. Kemudian TK ini adalah tenaga kerja. Ini dengan bahasa Inggris adalah labor ya, nanti disingkat dengan huruf L. Kemudian TP ini adalah produksi total atau total produk. Kemudian AP ini adalah average product atau rata produksi. Ini AP dirumuskan adalah TP dibagi L, total produksi dibagi jumlah tenaga kerja, karena ini bersifat rata-rata kan. Kemudian MP ini adalah produk marginal atau marginal product ya. Ini adalah dirumuskan delta TP per delta L, karena marginal product itu bisa diartikan adalah tambahan dari produksi ini akibat bertambahnya satu pekerja. Ketika satu pekerja ditambah, seberapa banyak sih tambahannya? Itu adalah marginal produknya. Maka marginal produk dirumuskan adalah delta TP per delta L. Nah, berdasarkan teori yang tadi dikatakan bahwa ini ada input yang sifatnya variabel yang terus ditambah, yaitu tenaga kerja tadi atau labor tadi ya. Sedangkan input lain tetap, di sini tanahnya tetap. Nah, ini pada awalnya terjadi peningkatan total produksi. Nah, 1024. Nah, kita lihat pertambahannya ya. Misalnya nih, ketika pertama kali tenaga kerjanya 1 satuan dengan lahan 3 satuan menghasilkan total produksi 10.
marginal produknya pastinya belum bisa dihitung tambahannya berapa, karena ini kan baru awal mulai. Nah, kemudian katakanlah ternyata menambah satu pekerja nih, ya dari 1 ke 2, delta L-nya sama dengan 1, ya nambah satu pekerja. Nah, total produksinya untuk ketika 2 pekerja ini memang menjadi 24, semakin banyak ya, dan ini tambahannya hanya 14 saja ya. Nah, maka kemudian marginal produknya adalah 14 dibagi 1 ya, berarti MP-nya adalah 14. Nah, kemudian nambah lagi nih satu pekerja lagi ya, delta L-nya nambah satu lagi ya. Total produksinya memang meningkat dari 24 ke 39 meningkat. Nah, tetapi pertambahannya sebenarnya hanya 15 saja. Berarti nanti marginal product atau tambahan produksinya adalah 15, masih meningkat juga. Ya, ini berarti bisa dikatakan peningkatannya lebih tinggi ya. Nah, kemudian berpikir tambah lagi nih, kalau satu pekerja mungkin nanti hasilnya tambah banyak lagi. Nah, tambah satu pekerja ya, kalau misalnya delta L nambah 1, nah delta TP-nya ini berarti kalau 39 sampai 52 hanya 13 loh. Ternyata menurun ya. Langsung saja Anda bisa kan menghitung dari 52 dikurangi 39 kan 13 ya. Ternyata tambahan produksinya justru semakin apa? Menurun. Nah, ini berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya di tenaga kerja 4 ini sebenarnya tenaga kerja sudah mulai berlebihan ini. Ya, mulai berlebihan. Nah, semakin ke bawah ini nanti pertambahannya justru semakin menurun. Nah, Anda lihat dari 4 ke 5 pekerja hanya 9 menurun. Ya, tambah satu pekerja lagi 5 ke 6 tambahan produksinya hanya 1. Bahkan ketika 6 ke 7 ya menambah satu pekerja, tambahan produksinya adalah 0 karena dari 66 ke 66 tidak ada tambahan. Ya, berarti marginal produknya adalah 0 dibagi 1, tambahan produksinya hanya 0. Berarti nggak ada peningkatan produksi ketika 7 pekerja itu kan gitu. Maka nanti bisa dikatakan bahwa the law of diminishing return atau pertambahan hasil yang semakin berkurang ini bisa dikatakan bahwa terjadi ketika penggunaan tenaga kerja 4 orang ya, atau 4 satuan. The law of diminishing return terjadi setelah MP-nya maksimum, di mana MP maksimum itu kan hanya 3 pekerja idealnya, karena marginal produknya maksimal nih 15, setelah 15 kan menurun ya. Jadi sekali lagi, the law of diminishing return terjadi setelah MP-nya maksimum. Nah, atau kalau kalimatnya bisa the law of diminishing return terjadi setelah penggunaan 3 pekerja, setelah 3 pekerja. Tapi kalau pada saat ya pada saat 4 ya, ini adalah terjadi the law of diminishing return. Nah, kemudian kita juga dapat lagi data di sini bahwa ketika pertambahan pekerja dari 6 ke 7 nambah 1 ya, ternyata total produksinya tidak meningkat. Tidak meningkat berarti TP-nya ini sudah maksimum. Anda bandingkan dengan 10, 24, 39, 52, 61, 66 meningkat ya. Ke 66 lagi berarti ini nggak bisa ditambah lagi nih. TP-nya sudah maksimum. Nah, ketika TP-nya maksimum ternyata marginal produknya adalah 0. Ya, TP-nya maksimum ya 66 ya, tambahan produksinya sama dengan 0. Memang filosofinya memang kalau sesuatu yang sudah maksimal nggak mungkin ditambah kan gitu ya sebenarnya ya. Nah, jadi TP maksimum adalah MP-nya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk konsep AP ini, average product ini, nah ini adalah dirumuskan TP dibagi L. Nah, untuk AP maksimum ini terjadi ketika di angka 13 ini ya, ini adalah AP ini berpotongan dengan MP ya, sama dengan MP. Jadi adalah ketika AP maksimum itu besarnya MP akan sama dengan apa? AP. Jadi ceritanya adalah demikian ya, the law of diminishing return, ditambah satu pekerja, kelihatannya pertama kali meningkat, bahkan luar biasa peningkatannya. Nah, pada titik tertentu ternyata pertambahannya masih nambah sih, tetapi mulai melambat pertambahannya ini. Berarti ini jumlah tenaga kerjanya terlalu berlebihan mulai ya. Bahkan pada titik tertentu ya, pertambahannya menjadi 0 bahkan negatif ya. Nah, ini berarti jelas banget kalau yang ditanyakan produksi total akan maksimum ya pada saat berapa? Produksi total kan berarti TP ya, TP maksimum ya, maka adalah di sini MP-nya kan gitu kan sama dengan apa? 0 kan ini kan. Jadi jawabannya adalah yang E kan. Nah, ini ya. Nah, coba akan kita jelaskan lagi untuk lebih dalam lagi, karena nanti pertanyaan bisa jadi tidak hanya ini ya, TP maksimum MP sama dengan 0, tapi pengetahuan-pengetahuan yang ini juga Anda harus paham bahwa
kayak ini ya, the law of diminishing return terjadi mulai kapan nih? Setelah MB-nya maksimum. Ketika AP maksimum, maka MB sama dengan apa? AP, ya. Ketika TP maksimum, MB sama dengan 0. Ini adalah kebetulan pertanyaannya. Nah, ini kalau misalnya kita gambarkan dalam satu grafik, nah semacam ini ya. Nah, ini ada 3 tahap produksi, dinamakan ya. Ini adalah ketika tahap pertama, ini adalah masih peningkatannya masih luar biasa tadi ya. Nah, peningkatannya masih luar biasa. Nah, mulai ketika 4 pekerja ini, pertambahannya mulai menurun, ini mulai terjadi perlambatan. Mulai perlambatan pertambahan produksi ya. Bahkan ketika menambah sampai 7 pekerja, ini TP-nya sudah maksimum. Nah, ketika TP maksimum, MP sama dengan berapa? 0. Ya, kemudian ketika AP maksimum, ini ya, maka MP sama dengan AP berpotongan. Ada 3 tahap produksi, tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap yang rasional ketika produksi masih produksi adalah sampai dengan tahap kedua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman, kalian semua sukses selalu. Sukses, tetap semangat belajar dengan cara mengerti ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya.